Manajemen Pajak PPh Pasal 2326. Pengertian PPh Pasal 23 yaitu pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, serta bentuk usaha tetap yang berkenaan dengan modal, pemberian jasa, ataupun menyelenggarakan kegiatan selain yang telah dikenakan PPh 21. Pengertian PPh Pasal 26 yaitu mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Sesuai dengan pengertian pajak penghasilan Pasal 23 di atas, maka yang menjadi subjek pajak atau orang yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT. Yang menjadi subjek pemotong withholding tax PPh Pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri selain BUT. Subjek pajak yang tidak dikenakan pajak penghasilan 2326, yang pertama kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima penghasilan di luar pekerjaannya. Yang ketiga organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia jadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman pada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pihak pemotong PPh Pasal 2326, yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam wajib pajak pribadi dalam negeri, atau hanya pemotong PPh Pasal 23 atas sewa yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 dengan ketentuan harus ada surat keputusan penunjukan yang diterbitkan oleh KPP. Objek PPh Pasal 23, yang pertama dividen, yang kedua bunga atas premium, diskonto dan imbalan atas jaminan pengembalian utang, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah, penghargaan, bonus dan sebagainya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang kelima sewa dan penghasilan yang diterima terkait penggunaan harta bergerak atau yang dapat dipindahkan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 1, yang keenam imbalan berkenaan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan selain jasa yang telah dikenakan PPh 21. PPh Pasal 26, yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, yang ketiga royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, yang kelima hadiah dan penghargaan, yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang ketujuh premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, yang ke-8 keuntungan karena pembebasan utang, yang ke-9 penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2, yang ke-10 pengalihan dari penjualan atau pengalihan saham, yang ke-11 penghasilan berupa premi asuransi. Kapan waktu pemotongan PPh 2623 dilakukan? Pajak penghasilan Pasal 2623 ini dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, transaksi royalti, transaksi atas bunga, transaksi atas penghargaan, transaksi dari sewa, transaksi dari penghasilan lain terkait penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan maupun jasa. Tarif PPh Pasal 26. UU Nomor 11 Tahun 2020 sendiri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah tarif umum PPh Pasal 26 adalah 20%. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda antar negara atau tax territory.
Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak, tarif dari 20% dari penghasilan bruto, penghasilan neto, dan penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Sesuai pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, besarnya tarif PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. Besarnya tarif PPh pasal 23 yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto yang terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 21 ayat 1 huruf M. Dan yang kedua yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto di atas, yang terdiri dari dua. Yang pertama, sewa dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan harta yang telah dikenai pajak penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Dan yang kedua yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Undang-Undang PPh Nomor 10 Tahun 1994 menyebutkan bahwa dividen yang diterima oleh perseorangan dalam negeri atau selain bank atau lembaga keuangan lainnya tidak termasuk objek pajak PPh badan dengan syarat di bawah ini. Yang pertama, 1. Dividen berasal dari lembaga yang ditahan. Yang kedua, kepemimpinan atau kepemilikan saham perusahaan yang menerima dividen tersebut paling sedikit memiliki 25% dari nilai saham yang disetor dari badan yang membayar dividen. Adapun beberapa hal krusial dalam penanganan PPh pasal 23 dan 26 terdiri dari 3. Yang pertama, masalah pembuatan kontrak. Hal pokok yang harus diperhatikan adalah masalah pembuatan kontrak. Kontrak bisa dikatakan sebagai cikal bakal terjadinya transaksi antara pihak-pihak terkait. Jika kontrak tidak ada, akan tetapi dapat digantikan oleh SPK atau surat perintah kerja atau PO. Purchase order. Yang kedua tentang konflik dalam withholding tax. Konflik dalam withholding tax akan terjadi jika penerima penghasilan tidak bersedia dipotong pajaknya atau adanya perbedaan penafsiran mengenai jenis pajak dan besarnya tarif pajak yang akan dipotong. Dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi objek withholding tax dengan laporan keuangan. Wajib pajak dalam kedudukan sebagai stakeholder perlu mendapatkan perhatian sesuai dari perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian perpajakan atau tax control. Selanjutnya tentang implementasi manajemen pajak. Pajak adalah pungutan yang wajib dibayarkan karena diatur oleh undang-undang dan dapat dipaksakan. Undang-undang tersebut bertujuannya untuk memberikan kesan bahwa pungutan ini tidak sama dengan perampasan, sumbangan, iuran, dan lainnya. Bagaimanapun juga, itu adalah salah satu pengeluaran yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, sepanjang tidak adanya peraturan, sah saja jika tidak perlu dibayar. Bila mana ada pemotongan atau pemungutan wajib pajak berusaha untuk menghindari atau menggeser dari objek-objek kena pemotongan atau pemungutan pajak. Melakukan penghindaran atau pergeseran sampai tidak kena pajak atau menggeser dari tarif yang tertinggi hingga tarif yang terendah, terkadang akan muncul terminologi yang aneh atau unik setiap ada yang terkena pajak. Oleh karena itu, wajib pajak akan mencari terminologi lain yang tidak tercangkup dalam ketentuan perpajakan. Terkadang tak jarang terjadinya disputed atau selisih dalam bisnis tentang kewajiban pemotongan PPh pasal 23. Di mana perusahaan memiliki proyek atau penerimaan jasa yang mengharuskan adanya pemotongan pasal PPh pasal 23 dari pihak ketiga, sedangkan pihak pemberi jasa tidak tersedia di potongan atau pajaknya karena tidak adanya klausal pemotongan pajak dalam kontrak. Perjanjian apabila perusahaan pemilik proyek tidak memiliki atau tidak memotong PPh pasal 23 dan transaksi ini ditentukan oleh Fiskus pada saat dilakukannya pemeriksaan, maka perusahaan memiliki proyek akan dikenai kewajiban untuk membayar PPh pasal 23 yang terutang ditambah dengan denda kealpaan atau keterlambatan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 sebesar 2% dari sebulan pokok pajak. Bila hal ini terjadi, maka solusinya yaitu nilai transaksi harus di gross up.
Misalnya sewa kendaraan 72 juta di gross up menjadi 84.705.882. Jika jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipotong, maka atas jumlah pajak yang dibayarkan dapat dibebankan sebagai biaya kecuali untuk PPh final dan dividen. Bila mana perusahaan pemilik proyek membayarkan sendiri PPh pasal 23 yang terhutang tanpa di gross up, maka pajak yang dibayarkan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, apakah hal tersebut diakui oleh pihak Fiskus? Tentu tidak. Oleh sebab itu, kontrak perjanjian, dokumen, invoice, dan faktur, dan lainnya harus diubah dahulu agar dapat mengakomodasi pemotongan pajak PPh pasal 23 atas transaksi pembayaran sewa kendaraan agar terdapat kecocokan antara penerimaan dan pemberian jasa. Begitupun untuk sewa atau transaksi lainnya yang dikenai pajak final. Selanjutnya, dampak manajemen pajak pasal PPh pasal 2326. Mengajukan permohonan izin bebas potong. Dalam mengajukan permohonan tersebut, pengusaha dengan peredaran bruto dapat mengajukan ke KPP dan mendapatkan surat keterangan pengusaha dengan peredaran bruto sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 dengan metode gross up, yaitu dengan memasukkan jumlah potongan PPh pasal 23 pada nilai jasa yang hendak dibayarkan. Artinya perusahaan menanggung beban potongan PPh pasal 23 dan menyetorkan kepada kas negara. Jadi contoh soal, PT Kim Jong-un sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum yang memiliki banyak gedung perkantoran melakukan kontrak kerjasama jasa dengan PT Lewandowski atas semua pekerjaan servis pendingin di semua gedung kantornya. Selama tahun 2015 senilai 1 miliar sebelum PPN. PT Lewandowski atas transaksi ini tidak ingin dipotong PPh 23-nya sehingga PPh 23 harus ditanggung oleh PT Kim Jong-un. Jawabannya adalah 1 miliar dikali 1 per 1 kurang 2% dengan hasil segini, maka hasilnya akan dikali 2% lagi, maka hasilnya adalah Rp20.408.163. Analisanya adalah jika PPh pasal 23 ditanggung PT Kim Jong-un tidak menggunakan metode gross up akan menanggung PPh pasal 23 tersebut sebesar Rp20.408.163 dan tidak bisa dijadikan biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak PT Kim Jong-un. Dengan metode gross up, PT Kim Jong-un dapat membebankan semua beban servis AC sebesar Rp1.408.163 sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi penghematan yang dapat dilakukan dengan metode gross up adalah Rp20.408.163 dikali 20% atau sama dengan Rp4.489.795. Soal kedua adalah PT Jotaro menerima bunga deposito sebesar 10 juta dari Banki. Apakah PT Jotaro wajib membayar PPh 23 atas bunga deposito tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena PT Jotaro tidak wajib membayar PPh 23 atas bunga deposito tersebut. PPh 23 hanya dikenakan pada jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam undang-undang seperti sewa, royalti, dan jasa teknik. Bunga deposito tidak termasuk dalam kategori yang dikenakan PPh 23. Lihat penjelasan kami mengenai manajemen pajak PPh 2326. Semoga berguna bagi yang kalian menonton. Terima kasih sudah menonton.